teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa guys, saya akan menguraikan sebuah alur cerita film dengan judul Heaven Hearts tahun 2016. Film ini bergenre horror thriller yang mengisahkan tentang sebuah keluarga psikopat yang mendiami sebuah hotel tua. Namun uniknya, para psikopat ini hanya mengincar orang-orang tertentu saja. Jadi bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan sebuah kejadian mengerikan yang terjadi di sebuah kamar hotel bernomor 1006, di mana pada saat itu terlihat sepasang kekasih lagi asik menikmati narkobong. Mereka bernama Jason dan pacarnya bernama Daniela. Daniela terlihat sedang menggambar sketsa dan si Jason kemudian pergi ke kamar mandi. Setelah itu Jason yang lama tidak datang-datang membuat Daniela khawatir. Setelah menyimpan sketsa itu di sebuah foto, ia pun menyusul Jason. Namun sayang ia malah menemukan Jason sudah tak bernyawa. Tak selang beberapa lama, ia pun menjadi sasaran berikutnya. Setelah itu terlihat seorang wanita yang sedang menelpon. Wanita ini bernama Jackie dan ia sedang menghubungi Tim, salah seorang kawan lamanya yang bertugas sebagai seorang detektif. Ia meminta bantuan Tim untuk mencari tahu keberadaan temannya yang bernama Daniela yang telah lama hilang secara misterius. Kemudian terlihat ia menyelesaikan administrasi di sebuah pusat rehabilitasi, dan ia baru saja menyelesaikan pengobatannya di panti rehabilitasi itu akibat kecanduan alkohol. Jackie adalah seorang alkoholik berat sampai-sampai ia harus kehilangan putrinya akibat mengemudi dalam keadaan mabuk. Setelah itu terlihat ia diantarkan oleh seorang pria yang bernama Mike. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Mike memberikan sebuah catatan pada Jackie. Catatan itu berisi alamat hotel yang bernama Heaven Hearts. Ia pun kemudian menuju hotel itu, dan di sebuah jalan ia sempat melihat deretan miras yang berjejer di sebuah toko. Terlihat ia menatap miras itu begitu serius. Sedikit informasi, Jackie adalah seorang pecandu miras atau alkoholik berat. Oleh karena itu, ia sempat mendapat perawatan di panti rehabilitasi itu. Dan di sanalah juga ia mengenal Daniela, wanita yang terlihat di scene awal tadi. Setelah itu sampailah ia di hotel yang diinfokan oleh Mike. Hotel itu bernama Heaven Hearts. Saat mau masuk ke lift, ia melihat seorang pria. Ia bernama Ersa, anak dari ownernya hotel ini. Setelah itu Jackie kemudian menuju kamar yang bernomor 1006. Kamar itu adalah bekas hunian dari Daniela, temannya di panti rehab, yang juga telah lama menghilang tiada kabar. Sesampainya di kamar, ia melihat barang-barang bekas peninggalan Daniela. Ia merasa aneh kenapa Daniela pergi meninggalkan kameranya di kamar hotel itu. Karena sepengetahuannya, kemanapun Daniela pergi, ia selalu membawa kameranya. Setelah itu tiba-tiba ia melihat sebuah surat yang dimasukkan di bawah pintu. Itu adalah surat dari si ownernya hotel itu. Di sana bertuliskan bahwa si owner yang bernama Eleanor Majet meminta Jackie untuk datang ke kamarnya untuk menandatangani sebuah perjanjian. Setelah waktunya tiba, Jackie pun menuju ke kamar Eleanor. Sebelum masuk, ia sempat melihat seorang wanita keluar dari tempat itu. Wanita ini bernama Paula. Paula adalah mantan pekerja seks. Paula baru saja mendapat peringatan bahwa saat itu juga ia bukan lagi keluarga Heaven Hearts. Karena suatu malam ia ketahuan membawa salah satu pelanggannya ke kamar itu. Setelah Jackie masuk, ia pun mendapat sambutan hangat dari Eleanor. Eleanor adalah salah satu dewan di beberapa pusat rehabilitasi, dan ia juga memiliki banyak panti sosial. Ia menggunakan salah satu hotel tuanya sebagai tempat tinggal bagi para orang-orang yang baru saja menyelesaikan rehabilitasinya. Ia juga menjelaskan bahwa kamar hotel 1006 akan diberikan secara cuma-cuma kepada Jackie hingga ia mati. Dengan satu syarat, Jackie tidak boleh kembali minum minuman keras atau kembali ke jalan sesatnya lagi. Dan jika suatu saat ia ketahuan melanggarnya dan kembali ke jalan sesatnya itu, saat itu juga ia tidak dianggap lagi sebagai keluarga hotel Heaven Hearts.
Mengerti dan setuju dengan hal itu, ia pun menandatangani surat perjanjian itu tanpa membacanya. Ia juga sempat menanyakan teman sepantinya dulu yang bernama Daniela kepada Eleanor, namun Eleanor mengatakan tidak tahu akan hal itu. Keesokan harinya, Jackie kembali ke aktivitasnya bekerja di sebuah coffee shop. Di sana ia melihat Tim sedang duduk di sana juga. Jackie kemudian menceritakan pada Tim bahwa ia menemukan kamera dan barang-barang Daniela yang masih tertinggal di kamar bekas Daniela tinggal. Jackie berpikir itu sangat aneh karena selama di rehab, ia tak pernah melihat Daniela kemanapun tanpa membawa kameranya. Setelah mendengar informasi itu, Tim pun pergi meninggalkan tempat itu. Sepulangnya dari bekerja, Jackie berkenalan dengan seorang anak gadis bernama Sarah. Ia adalah penghuni lain di hotel itu yang telah lebih dulu tinggal di sana. Sarah terlihat buru-buru karena ia sudah kemalaman pulang dari bermain. Jackie pun melihat bahwa orang tua Sarah nampak kesal dengan hal itu. Di kamar lainnya terlihat Paula mengemasi barang-barangnya. Namun saat itu, ia merasakan ada orang lain di kamarnya. Setelah diperiksa, ternyata muncul penampakan dari bawah ranjang Paula. Kemudian, Paula pun berlari dan terlihat setelah itu, Paula dilempar ke sana kemari dengan mudahnya oleh sosok itu ke dinding. Bahkan sampai keras hantamannya, sampai-sampai ia mengagetkan Jackie yang sedang tidur. Jackie pun penasaran, ia kemudian mendekatkan telinganya ke dinding dan mendengar suara Paula yang menjerit. Di saat itu Paula pun mencari tempat bersembunyi, namun ia tak tahu bahwa lantai di hotel itu bisa bergerak sendiri. Dan akhirnya ia pun jatuh ke dalam lubang itu. Meskipun sempat bertahan sebentar, ia pun akhirnya diinjak sampai jatuh ke lubang lantai itu. Jackie yang penasaran kemudian pergi ke kamar Paula. Di sana ia mendapati sebuah surat pengusiran yang ditujukan kepada Paula. Selain itu ia dikagetkan juga dengan kemunculan Sarah di kamar itu. Saat Jackie menanyakan bagaimana Sarah bisa masuk ke kamar Paula, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan kunci dari Ersa, anak dari Eleanor. Ia kemudian mengajak Sarah kembali pulang. Dalam perjalanan, Sarah berpesan agar Jackie selalu bersikap baik di dalam hotel, agar tidak mendapat surat pengusiran dari Eleanor seperti Paula. Keesokan harinya Jackie pergi ke sebuah pertemuan di mana sepertinya itu adalah sebuah grup orang-orang yang bermasalah dalam kehidupannya. Di sana juga terlihat Mike menjadi mentor di tempat itu. Setelah acaranya selesai, Tim sudah menunggu Jackie. Ia datang karena ia menerima telepon dari Jackie. Jackie pun kemudian menjelaskan kejadian yang menimpa Paula tadi malam dan meminta Tim memeriksa hotel itu. Selain itu, ia juga memberikan sebuah surat yang ia temukan di kamar Paula. Pertemuan itu sepertinya mendapatkan kesan negatif dari Mike. Ialah orang yang menyarankan pasien-pasien di panti rehab itu untuk tinggal di Hotel Haven Hearts. Mereka pun kemudian bubar setelah saling berkenalan. Jackie pun sempat menanyakan kejadian-kejadian orang hilang itu kepada Mike. Namun Mike mengatakan mantan-mantan pasiennya yang mendapat rekomendasi tinggal di hotel itu merasa senang tinggal di sana, kecuali Daniela. Di malam harinya saat Jackie melihat sebuah foto yang ditinggalkan Daniela, tiba-tiba ia dikaitkan dengan sekelebat bayangan. Saking kagetnya, hingga ia memecahkan bingkai foto itu. Dan setelah diperiksa ternyata itu adalah Sarah. Ia pun kemudian kembali untuk merapikan bingkai foto itu. Saat mengambil frame foto itu, ia menemukan sebuah sketsa yang dibuat oleh Daniela, yang disembunyikan dalam frame foto itu. Ia pun berpikir apa yang Daniela coba uraikan dalam sketsa gambar yang ia buat. Beberapa saat kemudian, ia merasakan Sarah menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Setelah dipaksa, ternyata Sarah mengaku mengambil sebuah kalung liontin milik Jackie. Ternyata, karena Sarah mempunyai master key yang didapat dari Ersa, ia suka masuk-masuk ke kamar orang untuk mengambil sesuatu dari mereka sebagai kenang-kenangan. Dan karena ia merasakan sesuatu akan terjadi pada Jackie, ia pun mengambil salah satu barang milik Jackie sebagai kenang-kenangan. Selain itu, Sarah juga mengatakan bahwa ia memiliki salah satu kamera milik Daniela. Ia pun mengajak Jackie ke kamarnya dan kemudian memberikan kamera Daniela kepada Jackie. Di sana, Jackie melihat orang tua Sarah, dan ternyata mereka adalah orang tua angkat Sarah. Ibu angkatnya ini bernama Tammy dan bapak angkatnya bernama Wayne.
Terlihat mereka adalah orang tua yang bermasalah. Wayne suka mabuk-mabukan dan Tammy kerjanya cuma marah-marahin Sarah. Jackie pun kemudian menelpon Tim di sebuah minimarket dan menyampaikan apa yang ia dapat dari kamar Daniela. Ia pun berjanji akan mengabarkan informasi lainnya setelah foto-foto dari kamera Daniela selesai dicetak. Selain itu, ia pun mendapat informasi dari Tim bahwa sesaat sebelum Paula menghilang dari kamarnya, tersiar kabar bahwa Paula kembali menjadi pekerja seks. Bahkan, ia membawa salah satu pelanggannya ke kamar hotel itu. Dan kejadian itu pun diketahui oleh Eleanor. Sejak itulah Paula tidak ada kabarnya lagi. Kasus yang sama sepertinya juga menimpa Daniela. Daniela juga kembali menjadi pecandu drug sejak ia berkenalan dengan Jason pacarnya. Dan kemudian Jackie pun memiliki ide untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika ia kembali menjadi pecandu alkohol. Kemungkinan besar ia akan tahu apa yang terjadi pada Daniela dan juga Paula. Akhirnya, ia pun membeli sebotol miras untuk dibawanya ke hotel. Di malam harinya di kamar Sarah, terlihat Tammy akan berangkat bekerja. Ia pun meninggalkan Sarah di rumah bersama Wayne. Ia berpesan agar Sarah tidak keluar kamar agar tidak terjadi apa-apa karena Wayne sedang dalam kondisi mabuk. Setelah Tammy pergi, Wayne ternyata mencari Sarah. Ia pun mendobrak pintu dan mengejar Sarah. Saat ia berusaha mau memperkosa Sarah akhirnya berhasil menikamkan gunting ke tangan Wayne. Wayne yang terluka akhirnya berhenti mengganggu Sarah. Dan setelah mengobati lukanya, Wayne pun beristirahat. Saat sedang tertidur, tiba-tiba ranjang si Wayne bergerak sendiri. Ia pun terperosok hingga jatuh ke lubang yang sama seperti Paula. Tak lama setelah itu, Tammy pun datang. Ia pun melihat sebuah surat pengusiran di depan pintunya. Setelah diperiksa ke kamar, ternyata ia tidak melihat Wayne dimanapun. Setelah masuk ke kamar, ia mendapati ranjang Wayne sudah penuh lumuran darah. Ia juga melihat potongan jari-jari tangan Wayne masih tertinggal di lantai. Tiba-tiba saat di dalam kamar, saat itu juga pintu kamar itu tertutup dengan sendirinya. Tammy berusaha meminta bantuan Sarah membukanya, namun Sarah yang ketakutan kemudian berlari meminta tolong ke kamar Jackie. Jackie pun kemudian masuk ke kamar Tammy. Di sana ia melihat kamar yang berantakan dan di dalam kamar itu ada noda darah di mana-mana. Setelah itu ia kembali ke kamar dan menghubungi Tim tentang kejadian itu. Di tempat lain terlihat Tammy berada di sebuah tempat setelah ia diculik oleh sosok yang keluar dari bawah ranjangnya. Di sana ia mendapati dirinya berada di sebuah penjara. Ia pun bisa keluar dan berusaha mencari jalan keluar dari tempat itu. Di sana ia kemudian mendengar suara suaminya sedang berteriak kesakitan. Ternyata setelah sampai di tempat suara itu berasal, ia mendapati suaminya sudah terikat dengan badan sudah terpotong. Dan akhirnya, ia pun kembali dibius oleh sosok pria besar dengan berbadan pucat. Ia pun dibawa ke suatu tempat dan terlihat kemudian ia disiram dengan air keras. Tidak lama setelah itu, terlihat Tim datang ke hotel itu setelah mendapat panggilan dari Jackie. Saat ia dan Jackie masuk ke kamar Tammy, tiba-tiba kamar itu telah berubah. Semua terlihat tertata seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Semuanya terlihat rapi, spray yang berlumuran darah dan semua ceceran darah di lantai itu pun lenyap. Tim juga menemukan sebuah pesan dari Tammy yang bertuliskan hari ini ia akan pulang telat. Dan makan malam sudah ia siapkan dalam freezer. Semua keanehan itu pun membuat Jackie makin curiga pada Eleanor. Ia kemudian kembali ke kamar dan memperlihatkan semua foto-foto yang diambil dari kamera Daniela pada Tim. Di foto-foto itu terlihat banyak kejanggalan. Beberapa lokasi terlihat berubah-ubah posisinya. Dapat disimpulkan bahwa hotel itu telah dirancang khusus agar setiap sisi ruangan itu dapat berpindah-pindah untuk mempermudah menculik orang-orang tanpa harus membawanya keluar kamar itu. Jadi, di setiap kamar ruangan itu ada sebuah jalur rahasia yang menuju sebuah ruangan di mana tempat menyekap Tammy tadi. Setelah Tim pergi, Jackie pun memutuskan untuk mencari tahu di mana Daniela sekarang, dan satu-satunya cara mengetahuinya adalah dengan melanggar persetujuan yang ia telah sepakati dengan Eleanor. Ia pun kembali menikmati miras yang ia beli beberapa hari lalu. Dan benar saja ternyata apa yang dilakukan setiap penghuni kamar itu selalu dipantau dari sebuah kamera, termasuk yang dilakukan oleh Jackie. Dan kejadian Jackie kembali meminum miras itu pun akhirnya sampai ke telinga Eleanor.
Dan sejak saat itu, Jackie sudah dicoret dari keluarga Evan Hart. Dan terlihat Eleanor membuka sebuah lemari, di mana di sana terdapat beberapa nomor kamar yang dalam keadaan terbalik. Dan mereka inilah orang-orang yang kembali ke kehidupan lama mereka, dan disinilah Eleanor berperan menjadi hakim bagi dosa-dosa mereka, termasuk Jackie. Di tempat berbeda, tepatnya di kantor polisi, terlihat tim menerima beberapa berkas orang-orang hilang dari rekannya. Dan setelah ditelusuri, informasi terakhir yang didapat, orang-orang hilang ini terakhir terlihat di Hotel Heaven Heart. Dan tim pun kemudian mulai memetakan orang-orang tersebut dengan posisi kamar di mana mereka menginap. Setelah itu, kembali ke tempat Jackie. Pagi itu Jackie sedang menikmati sarapan bersama Sarah. Karena orang tua angkat Sarah belum ditemukan, Sarah pun menginap di sana. Di sana Jackie kemudian menanyakan ruang laundry yang ada di foto itu kepada Sarah. Sarah pun kebetulan mengetahui lokasi tempat itu. Setelah sampai di tempat itu, Jackie pun merasa ada sesuatu yang aneh di tempat itu. Karena di dalam lokasi yang sama, ada dua foto yang berbeda. Ia pun mulai mencari-cari pintu yang ada di dinding seperti di foto. Tapi, nyatanya di sana hanya ada sebuah rak besar. Dan ternyata pintu itu ada di belakang rak besar itu. Setelah Jackie mengetok-ngetok saklar lampu yang ada di sana. Rak besar itu pun bergeser sendiri dan memperlihatkan pintu yang ada di dinding itu. Setelah itu ia pun masuk ke dalam ruangan itu. Di sana ia mendapati banyak loker yang berisi berkas-berkas dengan jejak rekam kesalahan mereka di hotel itu. Di sana ada penjudi, alkohol, tukang sabu, pedofil, dan lain-lain. Selain itu, di sana juga banyak sekali koper-koper dan barang-barang bekas kepunyaan orang-orang yang hilang dari hotel itu. Jackie pun makin penasaran hingga ia terus masuk ke ruangan itu, berharap-harap temannya Daniela masih ada di ruangan itu. Tiba-tiba ia melihat sesuatu di dinding ruangan itu. Sebuah foto yang sama dengan foto yang ada yang dipajang di lobi hotel. Selain itu di sana juga ada beberapa potongan surat kabar terbitan beberapa puluh tahun silam yang mengabarkan penemuan tulang belulang manusia di hotel itu. Dan ternyata hotel itu adalah bekas hotel yang sudah ditutup lama, karena di sana telah terjadi pembantaian lebih dari 200 orang oleh seorang owner hotel tersebut yang bernama Herman Webster Magid. Mengetahui hal itu, ia pun bergegas keluar dari ruangan itu. Namun tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Dan kemudian muncul seorang pria besar berkepala botak mengikuti mereka. Mereka pun berlari menuju lift, menuju pintu keluar hotel. Tapi bukannya bergerak ke lantai bawah, mereka justru dibawa kembali ke lantai kamar Jackie. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun menuju kamar Jackie. Di depan pintu kamar Jackie, ternyata sudah ditempel surat pengusiran dari Eleanor. Ia pun menelepon tim dan menjelaskan bahwa ternyata Eleanor lah yang menyebabkan orang-orang hilang di hotel itu. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa Eleanor adalah keturunan dari orang yang melakukan pembunuhan berantai yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, dan itu pun masih berlanjut sampai sekarang. Saat Jackie menelepon tim, Sarah tiba-tiba masuk ke kamarnya. Namun sayang, di sana ia diculik oleh pria besar itu. Mendengar Sarah yang menjerit, Jackie pun kemudian menyusul Sarah. Di tempat lain, tim terlihat membawa beberapa petugas menuju Hotel Heaven Heart. Karena tak menemukan Sarah, Jackie pun kembali ke kamar. Di sana ia mencoba menjebol dinding dengan alat seadanya. Namun sayang ia keburu didatangi pria besar itu lagi. Di sana Jackie pun kemudian dilemparkan hingga tembok dindingnya retak. Dari jebolan dinding itulah, Jackie pun kemudian bisa masuk ke ruangan rahasia yang lain. Dan lagi, pria besar itu mengejarnya. Ia pun akhirnya terperosok ke lantai yang menuju ruangan penghakiman. Di sana, ia hampir saja mati terbakar di ruang pembakaran. Namun dengan memecahkan kaca, ia berhasil keluar dari ruangan itu. Setelah itu, ia mengikuti jalan sepi itu, hingga menemukan sebuah ruang rahasia yang lain. Di sana ia mendapati banyak sekali TV untuk memantau aktivitas para penghuni hotel.
Selain itu, ia juga mendapati beberapa penjara. Dan di sanalah ia menemukan Sarah. He's not far. Mereka berdua akhirnya berhasil kabur melalui tangga yang menuju ruangan laundry. Sial Gojo sempat menyusul namun tidak berhasil mengejar mereka. Namun sayang sekali, di ruang laundry itu tidak ada jalan keluar, hingga Sial Gojo berhasil mendapat mereka. Kemudian ia mulai memukul Sarah dan Jackie, hingga akhirnya saat Sial Gojo mau menghabisi Jackie, Sarah memohon agar ia bisa diampuni. Sial Gojo pun sempat terdiam dan kesempatan itu digunakan Jackie untuk mengetok kepala Sial Gojo dengan botol. Sial Gojo pun pingsan dan mereka kemudian membuka tutup lubang udara dan mereka pun mencoba keluar lewat saluran udara itu. Namun sayang saat sudah mau dekat ke jalan keluar, Jackie akhirnya kembali ditangkap oleh Sial Gojo, sedangkan si Sarah berhasil keluar dari hotel itu. Setelah berhasil keluar dari hotel itu, Sarah melihat rombongan polisi menuju hotel itu. Namun anehnya, ia tidak mengatakan apapun tentang Jackie yang ada di saluran udara. Setelah itu terlihat tim dan petugas lainnya masuk ke dalam hotel. Dan secara tiba-tiba, lubang di lantai laundry itu menutup secara sempurna secara otomatis. Sehingga petugas sama sekali tidak mendapati suatu kejanggalan di ruangan itu. Petugas polisi itu pun kemudian melapor pada tim bahwa mereka tidak menemukan apapun. Tim kemudian menanyai Eleanor tentang keberadaan Jackie karena ia baru saja menelponnya sekitar 20 menit yang lalu. Eleanor pun mengatakan Jackie baru saja meninggalkan hotel dan ia mengatakan tidak menyembunyikan apapun. Tim pun mengatakan tim dan yang lainnya sama sekali tidak menemukan barang bukti atau petunjuk apapun di hotel itu. Hingga akhirnya, setelah berpikir cukup lama, dan karena tanpa berbekal surat tugas, mereka pun meninggalkan hotel itu. Di tempat lain terlihat Sarah kembali ke tempat Eleanor. Ia kemudian ditawari untuk bergabung dengan tim Eleanor, dan ternyata ia pun bersedia. Yes, I do. Dan di tempat lain terlihat Sarah sedang terikat, dan ternyata ia berhasil ditangkap oleh Sial Gojo itu. Dan kemudian Sial Gojo pun terlihat datang dengan alat potongnya. Dan itulah ending dari film ini. No, please. Oke guys, sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga dapat menghibur Anda semua. Jangan lupa di like, undur diri, tetap semangat, jaga kesehatan, dan kita bertemu lagi di video berikutnya.